Oke guys, kita lanjut. Serahkan posisi tuan kota. Ketika suara agak dingin Mu Chen terdengar di langit kota ini, keributan di daerah ini secara spontan berakhir. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat pemuda kurus berpakaian hitam dengan keterkejutan di mata mereka. Suasana di langit juga tampak sedikit membeku. Tidak ada yang membayangkan bahwa penguasa domain yang dibawa kembali oleh Nine Nether akan begitu tegas. Saat dia menunjukkan dirinya, dia sudah mengucapkan kata-kata itu bahkan sebelum dia bisa berdiri teguh. Apakah dia tidak takut rebound dan jatuh? Ada total lebih dari 50 penguasa kota di sini. Banyak orang bertukar pandang. Mereka jelas dikejutkan oleh tindakan yang tidak biasa dari penguasa domain Istana 9 Nether yang baru ini. Sementara semua orang dikejutkan oleh kata-kata Mu Chen, para penguasa kota yang berada di alun-alun, termasuk Luo Mang dan kelompoknya, juga memiliki ekspresi terkejut. Formasi yang mereka atur adalah dengan maksud untuk sedikit menekan Istana 9 Nether. Luo Mang juga percaya bahwa menghadapi formasi seperti itu sudah cukup untuk membuat bocah penguasa kelas 1 merasakan tekanan. Selama Mu Chen dikejutkan oleh formasi mereka akan memiliki inisiatif dalam negosiasi berikutnya. Luo Mang agak memperkirakan situasinya, jadi persiapannya bisa dianggap cukup. Tetapi pada saat ini, dia bingung pada saat ini dan menyadari bahwa formasi yang dia buat tampaknya telah diabaikan oleh penguasa domain baru dari Istana 9 Nether. Setelah bingung, kemarahan melonjak saat wajah Luo Mang langsung menjadi gelap. Dia menatap Mu Chen dan mencibir, betapa hebatnya penguasa domain yang baru. Siapa Anda untuk memberhentikan kami dari posisi tuan kota kami? Beberapa penguasa kota lainnya juga memiliki kemarahan samar yang tertulis di wajah mereka. Namun, mayoritas memiliki tatapan mereka berkedip-kedip bukan karena keagungan Mu Chen terlalu berlebihan. Dia sepertinya tidak mengikat mereka. Dilihat dari nada suaranya, apakah ada niat untuk bernegosiasi? Di langit, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang, tetapi pupil hitamnya dipenuhi rasa dingin. Dia secara alami melihat niat Luo Mang. Lebih jauh lagi, dia jelas tahu tentang moralitas dan perilaku orang ini tepat di hadapannya. Menghadapi orang seperti itu, selama Anda menunjukkan tanda-tanda mundur, dia akan menginginkan 1 mil sebagai gantinya. Anda mundur 1 langkah, dan dia akan maju 1 kaki. Satu-satunya solusi adalah memotong omong kosong dan menginjak wajahnya, tidak memberinya kelonggaran. Kata-katanya mewakili Istana 9 Nether kita, berdiri di belakang Mu Chen. Tang Bing memiliki tatapan dingin saat dia melihat tuan kota dan terus berkata dengan dingin, "Jika kalian tidak yakin, maka suarakan perlawananmu terhadap 3 kaisar." Wajah Luo Mang sedikit berubah saat tatapannya semakin gelap. Mu Chen dengan dingin menyapu pandangannya ke tuan kota dan dengan ringan berkata, "Jika masih ada tuan kota yang setia pada Istana 9 Nether, kami dari Istana 9 Nether pasti akan menyimpannya. Tetapi jika Anda ingin mengancam kami, saya akan membiarkan Anda memahami hak atribusi ke kota-kota itu. Mereka milik Istana 9 Nether kami. Jika Anda tidak bahagia, maka Istana 9 Nether saya akan melumpuhkan Anda. Saya percaya bahwa banyak orang akan tertarik pada pekerjaan yang menyenangkan seperti tuan kota." Banyak City Lords memiliki sudut bibir berkedut. Apakah Istana 9 Nether gila untuk memecat begitu banyak tuan kota? Istana 9 Nether tidak takut kota-kota itu lepas kendali? Namun, jika Istana 9 Nether benar-benar menghancurkan kendi dan memecat mereka semua, itu akan menjadi kerugian mereka. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar. Lagi pula, seperti yang dikatakan Mu Chen, banyak orang mengincar posisi tuan kota. Domain Great Heaven Law sangat luas dengan para ahli sebanyak awan di langit. Mendapatkan seseorang untuk menggantikannya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Beberapa tuan kota tidak bisa menahan perasaan gugup di hati mereka, berpikir bahwa jika mereka bertindak terlalu jauh untuk memaksa Istana 9 Nether ke posisi di mana tidak ada pihak yang menang. Selanjutnya, Istana 9 Nether mendapat dukungan. Jadi bahkan jika kerugiannya signifikan kali ini, Istana 9 Nether dapat dipertahankan. Tetapi jika mereka kehilangan posisi mereka sebagai penguasa kota, mereka akan kehilangan semua dukungan dan sumber daya. Kehilangan dukungan sumber daya dari domain Great Heaven Law, jalur kultivasi mereka juga akan menjadi sulit. Banyak tuan kota yang ekspresi wajahnya berubah dan bingung dengan tindakan Mu Chen yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Ekspresi marah di wajah mereka juga berubah menjadi keraguan. Ketika Luo Mang melihat adegan ini,
Tatapannya menjadi dingin. Dia masih meremehkan penguasa domain baru dari Istana Sembilan Nether. Meskipun bocah itu masih muda, tindakannya sangat menentukan. Tangan pemecah kendi ini menekan pikiran-pikiran yang menggelegak dari banyak penguasa kota. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kota-kota ini sekarang berada di bawah yurisdiksi Bloodhawk Hall. Posisi City Lord dikendalikan oleh Bloodhawk Hall. Sejak kapan giliranmu untuk bersuara? Suara Luo Mang bergema dengan tajam. Pada titik waktu ini, jika dia tidak mengatakan apa-apa, para penguasa kota itu mungkin tega untuk mundur. Semuanya, jangan takut padanya. Lord Bloodhawk King sedang mengawasi kita. Mendengar tiga kata, Raja Elang Darah, mata para penguasa kota ini melintas dengan sedikit ketakutan. Dibandingkan dengan Nine Nether, yang telah lama menghilang, intimidasi yang datang dari Raja Elang Darah tidak diragukan lagi lebih kuat. Tuan kota yang hatinya goyah diam-diam bertukar pandang dan tersenyum pahit di hati mereka. Faktanya, tidak masalah kepada siapa mereka berjanji setia. Kecuali fakta bahwa berjanji setia kepada satu pihak akan menyinggung pihak lain. Apakah itu Istana Sembilan Nether atau Aula Elang Darah, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi secara individu. Di langit, ketika Tang Bing melihat bahwa para penguasa kota yang ditakuti oleh Mu Chen sampai-sampai hati mereka goyah, sekali lagi, takut dengan kata-kata Luo Mang, dia langsung mengatupkan giginya. Saat melihat ini, Luo Mang merasa lega di hatinya saat dia mencibir sambil melihat Mu Chen, yang ada di langit. Penguasa domain baru dari Istana Sembilan Nether ini, kami tidak ingin membuat segalanya seperti ini. Jika Anda ingin kami berjanji setia kepada Istana Sembilan Nether, setidaknya Anda harus meminta pendapat Raja-Raja Elang Darah. Jika dia menyetujuinya, kita pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada Mu Chen. Sekarang setelah situasinya menjadi seperti ini, jika penguasa domain baru dari Istana Sembilan Nether mundur dengan cara ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh domain Great Heaven Law. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen memiliki noda senyum di wajahnya yang tampan. Dia memandang Luo Mang dan tertawa, menilai dari kata-katamu, Tuan Kota Luo Mang tidak mematuhi saran Istana Sembilan Nether saya. Bukannya aku tidak menurut, aku hanya ingin kamu menanyakan pendapat Lord Bloodhawk King. Luo Mang mencibir. Karena itu masalahnya, maka kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan. Mu Chen tak berdaya tersenyum saat rasa dingin dengan cepat menumpuk di pupil hitamnya. Memang, sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Luo Mang juga berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sosoknya yang kuat sangat menindas saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia akan terintimidasi dengan kata-kata itu? Apakah dia, Luo Mang mengandalkan mulutnya untuk sampai sejauh ini? Bocah ini hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 1 namun berani bertindak kurang ajar di sini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak perlu takut karena dia berhasil mengalahkan Cao Feng? Di langit, Mu Chen tersenyum saat niat membunuh mengalir dari senyumnya yang dingin. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat cahaya spiritual dicurahkan, bersama dengan raungan drakonik yang beresonansi. Ketika raungan drakonik terdengar, sosok Mu Chen menghilang. Ketika sosok Mu Chen menghilang, mata Luo Mang bergetar, dia telah mundur hampir dalam sekejap. Tetapi ketika dia mundur, ruang di belakangnya tampaknya telah terkoyak saat gambar drakonik terbang keluar, telapak tangan yang diselimuti api ungu menghantam punggung Luo Mang dalam sekejap. Wajah Luo Mang menjadi dingin, dia tidak menghindar, tetapi melemparkan telapak tangan sebagai pembalasan, bersama dengan energi spiritual yang luar biasa yang seperti arus yang tersapu. Kedua telapak tangan bentrok dan energi spiritual kekerasan langsung mendatangkan malapetaka. Tanah di bawah mereka dengan cepat runtuh dan retakan menyebar dengan cepat. Tuan kota di sekitarnya juga telah mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut pertempuran. Saat keduanya bentrok, petir tiba-tiba dilepaskan dari permukaan tubuh Mu Chen. Dia langsung memanfaatkan fisik Dewa Petir hingga batasnya, tatapannya dingin saat dia mengepalkan tinju. Kamu pikir kamu satu-satunya yang telah menyempurnakan tubuh fisikmu? Luo Mang tertawa terbahak-bahak saat dia menghentakkan kakinya dengan keras. Tato piton hitam bergoyang-goyang di tubuhnya dan dengan ganas menggigit lehernya. Dalam sekejap, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam, seolah-olah dia terbuat dari logam hitam, sangat kokoh.
Blacklight berkedip saat dia mengepalkan 5 jarinya dan bentrok dengan tinju Mu Chen yang berkedip dengan kilat. Lapisan tanah runtuh, tetapi area tempat kedua orang itu berdiri dalam kondisi sempurna. Namun, energi kekerasan membuat kelopak mata banyak orang berkedut. Mereka yang memiliki pemahaman tentang kekuatan Luo Mang memiliki keterkejutan di mata mereka. Saat itu, Luo Mang mengandalkan tinjunya untuk membawa dirinya menjadi penguasa kota-kota Piton Iblis. Dia telah mengolah fisik Piton Iblis. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga sekokoh logam. Kekuatan fisiknya berada di puncak, bahkan di antara penguasa kelas 2. Tapi hari ini, serangannya diblokir oleh seorang pemuda penguasa kelas 1 yang menggunakan fisik yang sama kuatnya. Anak nakal yang baik, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi kamu masih kurang kalau mau berurusan denganku. Kedua tinju itu bentrok saat ruang berfluktuasi dengan Luo Mang tertawa terbahak-bahak, ada juga sedikit kejutan di matanya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari bentrokan antara fisik mereka. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya saat senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Betulkah, maka Anda dapat merasakan kekuatan tubuh emas. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di pupilnya saat kulitnya, yang berkilauan dengan perak, dengan cepat berubah menjadi emas cerah. Melihat dari jauh, dia tampak terbuat dari emas. Renyah, tinju Mu Chen yang tampak ditempa dengan emas terbang keluar lagi dan berbenturan dengan tinju Lu Mang. Kali ini, energi mengerikan yang mirip dengan letusan gunung berapi meledak. Sebuah suara besar terdengar dan semua orang mengecilkan mata, menyaksikan tubuh Luo Mang terbang kembali dan menabrak tanah, merobek celah yang dalam yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Debu naik dengan area yang berantakan, tetapi banyak orang telah menghirup udara dingin pada saat ini. Pemuda ini benar-benar mengirim Luo Mang terbang dengan satu kepalan tangan. Retakan ganas membentang di alun-alun hitam seperti ular piton raksasa. Banyak tatapan terfokus pada adegan ini dan mereka tidak bisa menahan kelopak mata mereka berkedut. Para ahli yang memiliki pemahaman tentang Luo Mang memiliki tatapan serius pada saat ini karena, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Luo Mang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika bersaing untuk dominasi tubuh fisik dengan pemuda penguasa kelas 1. Domain Lord of the Nine Nether Palace yang baru ini, memang, bukanlah sosok yang sederhana. Di akhir retakan, pemuda berpakaian hitam itu mempertahankan postur mengepalkan tinjunya. Tubuhnya menyilaukan dalam cahaya keemasan, seolah-olah tubuhnya ditempa dengan emas, memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Banyak penguasa kota yang tidak dapat mengontrol perubahan wajah mereka pada saat ini karena mereka merasa tidak percaya tentang Mu Chen yang mengirim Luo Mang terbang dengan pukulan yang memiliki kekuatan fisiknya. Luo Mang benar-benar memiliki kemampuan yang mengesankan, karena dia bisa menjadi penguasa kota dari kota Piton Iblis, dan juga tokoh terkemuka yang tak terbantahkan di antara begitu banyak penguasa kota, tetapi dari bentrokan sebelumnya, Mu Chen menyadari untuk pertama kalinya bahwa meskipun mendorong fisik Dewa Petir hingga batasnya, ia tidak dapat menekan Luo Mang. Sejak Mu Chen mengolah fisik Dewa Petir, dia berhasil mendapatkan keuntungan dengan fisiknya yang kuat saat bertarung dengan lawan dengan level yang sama. Dia tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan jika dia menghadapi lawan yang sedikit lebih kuat darinya. Tapi, sebelumnya, efek yang dicapai oleh fisik Dewa Petir tidak seberbeda yang dipikirkan Mu Chen. Jelas, seni suci pemurnian tubuh yang dipraktikkan Luo Mang tidak lebih lemah dari fisik Dewa Petir. Sepertinya ada kebutuhan untuk mengolah seni divine pemurnian tubuh yang bahkan lebih kuat. Pikiran itu melintas di hati Mu Chen. Dengan kekuatannya yang meningkat dengan cepat, fisik Dewa Petir yang telah dia capai dengan sukses besar secara bertahap tidak mampu mengikuti jejaknya. Tapi, untungnya, kekayaan terbesar yang dibawa kepadanya oleh fisik Dewa Petir bukanlah kekuatan fisiknya, tetapi penyempurnaan tubuhnya dari kilat dalam proses kultivasinya. Itu telah meletakkan dasar yang kuat bagi Mu Chen dalam hal fisiknya. Jadi tidak peduli apa seni refining tubuh yang dia kembangkan di masa depan, dia bisa mencapai efek 2 kali lipat. Berdasarkan poin ini saja membuktikan bahwa itu tidak ada bandingannya dengan body refining divine arts lainnya. Lagi pula, saat itu, fisik Dewa Petir bahkan dipuji oleh naga Laut Utara. Ketika pikiran itu melintas di hati Mu Chen, pecahan batu keluar dari ujung retakan yang lain. Tak lama setelah itu,
energi spiritual yang kejam tersapu saat sosok Luo Mang muncul sekali lagi. Saat ini, pakaiannya compang camping, memperlihatkan tubuhnya yang kuat yang mirip dengan batu. Di tubuhnya, ada tato ular piton raksasa yang melingkari tubuhnya, memancarkan kengerian dari kegelapan. Wajah Luo Mang agak gelap saat ini saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen, sebelum dia dengan dingin berkata, memang layak menjadi penguasa domain dari Istana Sembilan Nether. Untuk memiliki fisik yang kuat dengan kultivasi Anda hanya berada di penguasa kelas 1. Mu Chen samar-samar tersenyum. Namun, suara Luo Mang berhenti sejenak saat tatapannya berubah menakutkan. Jika Anda ingin kami berjanji setia kepada Istana Sembilan Nether, kota Piton Iblis saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Ketika dia berbicara, dia tidak diragukan lagi menyebabkan keributan. Sepertinya Mu Chen benar-benar membuat Luo Mang marah. Saat ini, dia bahkan tidak repot-repot dengan kata-kata yang menunda-nunda dan langsung tidak setuju. Tapi menghadapi kata-katanya, murid emas Mu Chen agak tenang. Jelas, ini tidak terduga baginya, dia melirik Luo Mang. Lalu, saya juga akan dengan jelas memberitahu Anda bahwa Anda telah dihapus dari posisi kota Piton Iblis. Jadi kamu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mewakili kota Piton Iblis. Obrolan besar. Luo Mang tertawa marah saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia telah meningkatkan niat membunuhnya untuk Mu Chen di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang terakhir akan begitu kejam. Tidak hanya dia ingin merebut kota Piton Iblis, dia bahkan mencoba untuk memecatnya dari posisi tuan kota. Luo Mang dengan berat menginjak kakinya dan tanah di bawahnya retak. Energi spiritual yang kejam tersapu seperti badai. Sosok hitam legam besar perlahan terbentuk di sekelilingnya. Cahaya hitam beredar di permukaan sosok raksasa itu seperti piton iblis besar yang menyelubungi sosok itu dengan suara mendesis tajam yang datang darinya, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini bergetar. Sosok raksasa yang memiliki demonik piton besar yang berputar di sekitarnya sedang menatap Mu Chen dengan pupilnya yang seperti ular yang menakutkan saat suara mendesis bergema. Aku akan melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memecatku hari ini. Itu adalah tubuh surgawi Piton Iblis. Dikatakan bahwa Luo Mang telah membunuh Sky Demonic Piton yang terluka parah dan melahap esensi darahnya, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Jadi, menyempurnakan tubuh surgawi Piton Iblis ini. Meskipun tidak dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, kekuatannya sebanding dengan mereka. Ketika semua orang melihat sosok raksasa dengan demonik piton berputar di sekitarnya, mereka langsung menimbulkan kegemparan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bagaimanapun, metode kultivasi yang digunakan oleh Luo Mang ini berbahaya. Mengintegrasikan dua garis keturunan yang sama sekali berbeda pasti akan menyebabkan penolakan. Jika ditangani sembarangan, tubuh akan langsung meledak. Sepertinya Luo Mang memiliki sedikit keberuntungan untuk dapat menanggungnya dan bahkan menyempurnakan tubuh surgawi Piton Iblis. Dia memang memiliki beberapa bakat. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat sosok raksasa yang memiliki demonik piton berputar di sekitarnya. Sebuah noda keheranan telah melintas di matanya, karena Luo Mang ini memang memiliki beberapa kemampuan untuk dapat memperbaiki badan surgawi yang tidak normal seperti itu. Kamu ingin mendapatkan wajahmu kembali dengan mengandalkan badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen ringan tersenyum. Tapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel yang aneh. Aku akan memberitahumu bahwa mengenai tubuh fisik, kamu lebih rendah, mengenai benda surgawi yang berdaulat. Kamu bahkan lebih rendah. Ketika kata terakhir jatuh, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kepalanya dan sosok emas besar, bersama dengan tekanan yang mengerikan, langsung muncul di wilayah ini. Sosok besar itu berdiri di antara langit dan bumi dengan matahari yang terik di belakang kepalanya, itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan setiap sudut tubuhnya seperti budak emas, memiliki prestise yang tiada taraf. Dengan munculnya badan surgawi yang berdaulat, energi spiritual di wilayah sekitarnya seperti gelombang pasang saat menyapu, tubuh surgawi berdaulat emas tercermin di mata semua orang, meningkatkan keheranan mereka. Siapa yang kamu coba bodohi dengan tindakan itu? Luo Mang meraung. Meskipun dia merasa tidak percaya dari tekanan yang dipancarkan dari Sovereign Celestial Body Mu Chen, jika dia mundur pada saat ini, akan sulit untuk membalikkan situasi lagi. Segel Piton Iblis,
Luo Mang tidak lagi memberi Mu Chen waktu lagi untuk mengintimidasi dia dan mengeluarkan gonggongan. Cahaya hitam pekat membumbung melintasi cakrawala dan demonik piton yang berputar di sekitar sosok raksasa itu terbang menjauh. Ketika tubuhnya yang besar melingkar, ada segel cahaya demonik piton yang menekan ke arah benda surgawi yang berdaulat yang terlihat seperti ditempa dengan emas. Tatapan Mu Chen sedang melihat segel cahaya demonik piton yang menekan dengan tampilan acuh tak acuh, tidak ada tanda-tanda menghindar, sebagai gantinya, telapak tangan emas terentang. Cahaya keemasan meledak dari telapak tangan, tampak seperti matahari keemasan yang menyala-nyala. Telapak tangan emas menembus penghalang energi spiritual yang kejam dan dengan kejam meraih sosok besar pitonik piton. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan tersapu, cahaya hitam itu benar-benar ditekan. Seekor ular sampah berani berbicara tentang menekan orang lain. Suara kuat Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini saat telapak tangan terbanting, menjatuhkan piton yang mendesis saat jatuh. Telapak emas itu seperti gunung emas karena sangat menekan tubuh besar piton. Bumi retak saat demonik piton mendesis, itu sangat dikirim ke tanah dengan serangan telapak tangan, lalu hancur dan berserakan. Banyak orang menghirup udara dingin di sekitarnya karena tidak ada yang membayangkan bahwa serangan ganas dari Luo Mang akan tersebar dari serangan telapak tangan dari Mu Chen. Mengapa tubuh surgawi yang berdaulat disempurnakan oleh orang itu begitu kuat? Ketika demonik piton tersebar, badan surgawi yang berdaulat yang dibentuk oleh Luo Mang bergetar dan ketidakpercayaan melonjak dari hatinya. Sebelumnya, ketika mereka dihadapkan dengan tubuh fisik, dia setidaknya bisa mempertahankan situasi. Tapi sekarang dia telah memanggil badan surgawi yang berdaulat, dia benar-benar dikalahkan. Sialan, badan surgawi yang berdaulat apa yang telah disempurnakan oleh itu menjadi begitu kuat, wajah Luo Mang gelap dan tidak bisa menahan melolong di dalam hatinya. Sekarang, saya akan membiarkan Anda menyaksikan kualifikasi saya. Setelah menyebarkan segel cahaya demonik piton dengan satu serangan telapak tangan, murid emas Mu Chen diarahkan ke Luo Mang saat sosok besar itu melayang ke langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan dilepaskan dan bisa dilihat dari mana saja dalam jarak 100 mil. Riak energi spiritual yang kejam merajalela di langit, tampak seperti meteor emas jatuh. Wajah Luo Mang jelek saat dia melihat cakrawala, yang tertutup cahaya keemasan. Dia tiba-tiba menatap City Lords of Blood Vulture City dan Black Cliff City dan berkata dengan suara tajam, "Bertindak bersama dengan saya." City Lords of Blood Vulture City dan Black Cliff City saling bertukar pandang. Tak lama setelah itu, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka saat mereka menginjak kaki mereka dan tiba-tiba melayang ke langit. Tetapi ketika kedua orang itu melayang ke langit, ada fluktuasi energi spiritual yang tidak normal menyebar. Banyak orang tidak bisa menahan untuk mengecilkan mata mereka ketika mereka melihat 6 teratai hitam turun dari langit, berubah menjadi 2 sinar cahaya besar yang seperti meteor yang jatuh dan dengan kejam berbenturan dengan tubuh kedua penguasa kota itu. Energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka ketika 2 tuan kota yang berniat untuk bertindak dikirim kembali ke tanah. Meteor emas jatuh pada saat ini, dan benda surgawi yang berdaulat terlihat turun, juga, dengan matahari keemasan di telapak tangannya di depan. Itu diarahkan pada Luo Mang, tekanan yang menakutkan menyelimuti saat bumi di bawah hancur beberapa inci. Wajah Luo Mang juga berubah drastis saat ini, karena dia jelas merasakan betapa menakutkannya serangan Mu Chen ini. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku, Luo Mang meraung dengan ekspresi buas saat dia mengangkat kedua telapak tangannya. Energi spiritual di dalam tubuhnya meledak tanpa menahan apapun. Energi spiritual yang gelap gulita seperti tinta, menggelapkan langit saat mengangkat angin kencang di seluruh wilayah ini. Meskipun tubuh surgawinya tidak sekuat Mu Chen, kekuatannya masih merupakan puncak penguasa kelas 2. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dari Mu Chen, dia tidak takut bentrok kedua pihak. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita. Selama dia bisa menghalangi drive Mu Chen, maka masalah hari ini akan dibiarkan tidak terselesaikan. Matahari keemasan turun saat itu sangat berbenturan dengan energi spiritual hitam pekat yang sangat deras yang seperti Sky Demonic Python di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terbelalak pada saat ini karena hasilnya mungkin akan ditentukan dari pertukaran ini. Seiring dengan cahaya yang menyilaukan,
matahari keemasan ditekan ke bawah dan berbenturan dengan energi spiritual deras seperti piton iblis di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ada gelombang yang terlihat seperti gelombang pasang yang menyebar dalam sekejap. Bahkan alun-alun yang kokoh berderak dan berderak karena ombak, runtuh berlapis-lapis. Retakan ganas juga terus-menerus meregang. Semua sosok di alun-alun juga buru-buru mundur karena mereka takut terkena gelombang kejut yang menakutkan. Piton iblis pemakan langit, dalam tubuh surgawi piton iblis, Luomang memiliki ekspresi biadab sebagai energi spiritual yang luar biasa keras menyapu keluar, mengalir ke tubuh surgawi piton iblis. Energi spiritual hitam yang deras juga benar-benar memancarkan suara siulan. Saat energi spiritual bergerak, seolah-olah ada sepasang pupil merah muncul di dalamnya. Bau aura tirani meledak darinya, karena Luomang telah menyerap esensi darah dari Sky Demonic Piton. Aura tirani juga tercampur dalam energi spiritualnya, membuatnya bahkan lebih tirani daripada energi spiritual biasa. Ketika dia menghadapi lawan di masa lalu, dia telah mengalahkan banyak dari mereka karena keuntungan ini. Tapi kali ini, dia tidak bisa lagi mencapai hasil seperti itu. Tidak hanya energi spiritual Mu Chen dicampur dengan api abadi, tetapi juga masih diperkuat oleh api matahari. Dengan demikian, itu jauh lebih ganas daripada Luomang, yang energi spiritualnya tirani karena esensi darah Sky Demonic Piton. Jadi, ketika Demonic Piton mendesis, matahari besar yang jatuh menjadi lebih menyilaukan saat api matahari menyapu. Pada saat kontak, energi spiritual bercampur dengan keganasan Sky Demonic Piton memancarkan kabut putih pekat saat dengan cepat larut. Suara mendesis tajam lainnya datang dari energi spiritual piton iblis dan wajah Luomang berubah drastis dengan ketidakpercayaan pekat melintas di matanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa energi spiritual yang dia banggakan akan hancur dalam konfrontasi ini. Namun, Mu Chen tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk bereaksi saat matahari menekan, membentur tubuh Demonic Piton Celestial Body. Bumi hancur ketika tubuh surgawi piton iblis dikirim ke tanah, menyebabkan alun-alun yang luas runtuh pada saat ini, bahkan patung Demonic Piton telah berubah menjadi debu. Di langit, cahaya keemasan menghilang saat sosok emas besar berdiri di atas cakrawala, itu melihat ke bawah seolah-olah sedang melihat seekor semut, dengan ketidakpedulian yang bergengsi. Debu di bawah secara bertahap menghilang dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada saat berikutnya, ketika suara menghirup udara dingin terdengar. Tubuh surgawi piton iblis yang berada di kawah yang dalam benar-benar hancur dengan fluktuasi energi spiritual yang kacau menyebar. Pada akhirnya, benda langit yang berdaulat secara bertahap berubah menjadi transparan sampai menghilang sama sekali. Ketika tubuh surgawi piton iblis menghilang, sosok yang tampak menyedihkan juga muncul. Luomang terhuyung-huyung saat dia mendarat di tanah yang hancur. Wajahnya pucat dengan noda darah di sudut bibirnya. Jelas, setelah tubuh surgawi piton iblisnya dihancurkan oleh Mu Chen meninggalkannya dengan luka parah. Tubuh surgawi piton iblis Luomang telah dihancurkan. Kegemparan muncul di wilayah ini karena pemandangan ini jelas mengejutkan mereka. Kekuatan Luomang dapat dianggap sebagai puncak penguasa kelas 2. Juga, dengan tubuh surgawi piton iblis yang unik, sulit baginya untuk menemukan lawan di antara penguasa kelas 2. Tetapi, saat ini, tubuh surgawi piton iblisnya benar-benar dihancurkan oleh seorang pemuda yang hanya penguasa kelas 1. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kelopak mata para penguasa kota yang menyaksikan adegan ini di udara sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Penguasa domain Istana 9 Nether yang baru sebenarnya sangat ganas. Mungkinkah Istana 9 Nether memang akan muncul? Tuan kota dari kota Herring Darah dan kota Tebing Hitam, yang telah bertindak sebelumnya, memiliki ekspresi jelek pada saat ini. Sebelumnya, mereka tiba-tiba ditangkap oleh Mu Chen dan dengan demikian, memungkinkan Mu Chen untuk memusatkan kekuatannya untuk berurusan dengan Luomang. Di atas cakrawala, Grid Solar Undine Body berdiri menjulang ketika sepasang murid emasnya dengan acuh tak acuh memandang Luomang. Sebelum sebuah suara acuh tak acuh bergema, sepertinya aku masih memiliki kualifikasi untuk memecatmu. Wajah Luomang pucat, tapi dia mengeluarkan senyum abnormal tak lama kemudian. Dia memandang City Lords of the Blood Vulture City dan Blackcliff City dengan gonggongan. Lord Bloodhawk King menjelaskan bahwa jika kalian berdua membiarkan bocah ini lolos begitu saja,
kalian berdua tidak akan memiliki hari-hari baik di masa depan, berdiri di sana dan terus menonton, kalau begitu. City Lords of the Blood Vulture City dan Blackcliff City membuat wajah mereka sedikit berubah saat mereka mengatupkan gigi dan berdiri. Di antara kelompok belakang Tuan Kota, beberapa dari mereka memiliki pandangan yang berubah. Dan pada akhirnya, 4 sosok menonjol. Keempat penguasa kota itu memiliki hubungan dekat dengan Bloodhawk Hall. Mereka bisa dianggap sebagai cakar dari Bloodhawk Hall. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Istana 9 Nether berhasil meyakinkan para penguasa kota ini, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Mu Chen melanjutkan. Menyaksikan kekuatan Mu Chen sebelumnya, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dengan begitu banyak orang bergabung bersama. Tidak peduli berapa banyak kartu yang dimiliki Mu Chen, mustahil baginya untuk menyaingi mereka. Meskipun itu tidak baik untuk reputasi mereka, mereka tidak dapat diganggu dengan sebanyak itu saat ini. Kelompok 6 Blood Vulture City Lord berdiri di udara saat mereka mengelilingi grid solar undying body yang dibentuk oleh Mu Chen. Energi spiritual yang luar biasa berfluktuasi di sekitar mereka, menyebabkan angin kencang bertiup. Saat melihat ini, keributan yang mendalam terdengar di wilayah ini. Tuan kota itu akan bergabung bersama dan mengeroyok Mu Chen yang sendirian. Haha, Mu Chen, tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu bertarung dengan kami bertujuh hari ini? Luo Mang tersenyum menakutkan saat dia terbang ke Cakrawala juga, menatap Mu Chen dengan tatapan dingin dan puas. Tercela, Tang Bing dengan marah meraung saat melihat pemandangan ini. Di langit, grid solar undying body memancarkan cahaya keemasan dan sosok Mu Chen muncul di kepala Sovereign Celestial Body. Dia melihat kelompok Luo Mang yang terdiri dari 7 orang dan sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan kekuatannya saat ini, bertarung dengan Luo Mang telah menghabiskan beberapa kartunya. Bagaimanapun, dia masih hanya penguasa kelas 1. Jika 6 penguasa kota lainnya dengan kekuatan yang sama bergabung bersama, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, bahkan untuknya. Mu Chen, aku tidak ingin memaksamu. Jika Anda pergi sekarang, saya dapat mengizinkan Anda pergi dengan aman, Luo Mang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum dan melihat sisa penguasa kota yang belum bertindak. Apakah masih ada orang lain? Ketika tuan kota itu melihat betapa tenangnya Mu Chen dalam situasi ini, mereka merasakan sedikit kekaguman padanya di hati mereka saat mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak menjawabnya, dan tidak ada yang menonjol juga. Mereka berbeda dari kelompok Luo Mang. Meskipun mereka dapat dianggap telah berjanji setia pada Bloodhawk Hall, mereka dipaksa dalam keadaan tersebut. Juga, tidak ada orang yang kekurangan dikuras oleh Bloodhawk Hall. Mengenai perasaan yang baik, tidak banyak yang ada di Aula Lang Darah. Hanya saja Istana 9 Nether terlalu lemah di masa lalu, jadi mereka tidak berani berjanji setia begitu saja. Tapi menilai dari kelihatannya sekarang, Istana 9 Nether memang tampak menunjukkan tanda-tanda bermunculan. Kalau begitu, hanya kalian berenam. Mu Chen agak puas dengan adegan ini. Hanya ada beberapa penguasa kota yang telah sepenuhnya berjanji setia kepada Bloodhawk Hall. Orang-orang itu harus menjadi kepala paku. Selama dia menyingkirkan mereka, dia akan dapat dengan mudah menangani masalah hari ini. Luo Mang membuat senyum mengejek dan menyilangkan tangannya di dada. Tatapannya dingin menatap Mu Chen. Aku telah menawarkanmu jalan untuk turun, jadi jangan salahkan aku karena kamu tidak mau mengambilnya. Dalam hal memiliki keunggulan dalam jumlah, Mu Chen menatap Luo Mang sambil menyeringai, kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang metode ini. Wajah Luo Mang sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pasukan 9 Nether yang tampak seperti sepetak awan hitam. Formasi ketat membuatnya sedikit mengecilkan matanya. Itu hanya sekelompok massa. Tetapi pada akhirnya, Luo Mang tertawa. Di domain Great Heaven Law, reputasi pasukan 9 Nether adalah yang terlemah. Di masa lalu, mereka tinggal di Istana 9 Nether dan tidak menanggapi provokasi apapun, sehingga membuat orang lain meremehkan mereka dan tidak merasa bahwa mereka memiliki banyak kemampuan bertarung. Betulkah? Mu Chen dengan ringan tersenyum sesuai keinginannya dengan hatinya. The Great Solar Undying Body bersiul dan melayang di atas pasukan 9 Nether. 9 pasukan Nether, Mu Chen dingin menyalak dengan suaranya bergema di Cakrawala.
Di sini, suara gemuruh yang teratur terdengar saat pasukan 9 Nether yang diam tiba-tiba melotot dengan bau energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu, merobek awan di cakrawala ini. Banyak orang merasakan hati mereka bergetar ketika mereka menyaksikan pasukan 9 Nether, yang menyembunyikan diri mereka di domain Great Heavenlaw selama ini. Dengan takjub, saat ini, mereka merasa seolah-olah singa ganas telah terbangun. 9 Nether Battle Wheel, ketika suara serius Mu Chen terdengar, tombak hitam berat muncul di tangan setiap pasukan 9 Nether dan menginjak mereka menjadi satu. Ledakan menggelegar terdengar di cakrawala saat gelombang Battle Wheel membubung ke langit. Battle Wheel itu muncul dalam bentuk yang substansial dan menyatu dengan kuat, terjalin dan mengubah pasukan menjadi lautan niat bertarung yang gelap gulita. Berkonsentrasi pertempuran akan, saat melihat ini, Luo Mang dan kelompoknya memiliki wajah mereka berubah drastis karena pasukan 9 Nether benar-benar mampu membentuk Battle Wheel mereka. Itu hanya tugas yang diselesaikan oleh pasukan yang pemarah. Jangan takut, pasukan 9 Nether mungkin bisa membentuk Battle Wheel mereka, tapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mu Chen ini baru saja mulai memimpin pasukan 9 Nether, mustahil baginya untuk menyatu dengan kehendak pertempuran itu. Tatapan Luo Mang berkedip saat dia menunjuk dengan tajam. 6 tuan kota yang tersisa juga mengangguk. Itu memang kebenarannya. Untuk mengendalikan Battle Wheel, setidaknya seseorang harus menyatu dengan Battle Wheel. Tapi Mu Chen baru saja datang ke domain Great Heavenlaw. Dia hanya memerintahkan pasukan 9 Nether untuk waktu yang singkat. Tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether. Tapi ketika mereka selesai berbicara, Mu Chen, yang duduk di Grid Solar Unding Body, memberi mereka senyum tipis saat dia dengan lembut mengangkat tangannya yang ramping. Seiring dengan naiknya tangannya, wajah kelompok 7 Luo Mang membeku saat keheranan dan ketidakpercayaan melonjak dari kedalaman mata mereka. Mereka melihat bahwa bersama dengan Mu Chen mengangkat telapak tangannya, lautan luas Battle Wheel seperti badai saat menyapu. Dia sebenarnya telah mengendalikan kehendak pertempuran 9 pasukan Nether. Mu Chen, yang telah mengendalikan kehendak pertempuran pasukan 9 Nether mampu berkonsentrasi 1000 banding 1. Itu berarti kelompok Luo Mang yang terdiri dari 7 orang akan menghadapi serangan mengerikan dari 1000 orang. Memikirkannya di sini, bahkan wajah Luo Mang tiba-tiba menjadi pucat. The Battle Wheel seperti lautan saat berkumpul di atas pasukan 9 Nether. Battle Wheel berwarna hitam. Saat berguling, itu dipenuhi dengan pertempuran dan raungan marah saat bergema, menyebabkan gemetar antara langit dan bumi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Demonic Python City sedang menonton adegan ini dengan beberapa keterkejutan dan keheranan di mata mereka, karena mereka tahu betapa kerasnya permintaan pasukan untuk membentuk Battle Wheel. Itu membutuhkan pasukan untuk berlatih bersama selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan interaksi yang tak terhitung jumlahnya antara energi spiritual mereka untuk mencapai keseimbangan yang tidak normal. Lebih jauh lagi, itu juga mengharuskan semua orang dalam pasukan untuk mempertahankan kondisi kekuatan yang sama, maju tanpa rasa takut. Hanya ketika kehendak mereka dituangkan ke dalam energi spiritual mereka, membentuk kehendak pertempuran individu, dapatkah itu menyatu bersama tanpa penghalang dan membentuk kekuatan yang menakutkan? Pasukan dengan Battle Wheel adalah pasukan yang menakutkan. Juga, hanya membentuk Battle Wheel saja masih belum cukup. Itu membutuhkan seseorang yang mampu mengendalikannya dan memberikannya kemampuan destruktif yang ajaib. Oleh karena itu, diperlukan seseorang untuk mengelolanya agar dapat digunakan untuk menyerang. Untuk mengendalikan kehendak pertempuran suatu pasukan, diperlukan seorang komandan inti yang dapat berkorelasi dengan kehendak pertempuran untuk melepaskan kekuatan itu. Namun, untuk mencapai korelasi dengan Battle Wheel pasukan, itu akan membutuhkan pelatihan bersama untuk waktu yang lama untuk mencapai kompatibilitas semacam itu. Poin penting adalah bahwa ketika pengontrol menggunakan Battle Wheel itu, mereka harus menuangkan Battle Wheel ke dalam tubuh mereka. Jika hati mereka tidak teguh, mereka bisa kehilangan tekad mereka dari kehendak pertempuran yang tak terbatas. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan balasan dari kehendak pertempuran, dan konsekuensinya akan sangat parah. Karena berbagai persyaratan batasan, ketika semua orang melihat Mu Chen mengendalikan lautan Battle Wheel dengan mengangkat telapak tangannya, mereka tidak bisa mengendalikan kejutan di wajah mereka. Mu Chen baru berada di domain Great Heavenlaw selama 2 hingga 3 bulan,
Waktu yang dimiliki Mu Chen untuk memimpin pasukan 9 Nether juga sangat singkat. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan mencapai kompatibilitas seperti itu dengan kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether dalam waktu sesingkat itu. Wajah kelompok 7 Luomang pucat saat mereka menyaksikan adegan ini, karena mereka tahu bahwa jika Mu Chen bisa mengendalikan kehendak pertempuran 9 Nether, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk sukses. Di bawah tatapan putus asa mereka, Mu Chen tetap diam-diam duduk di kepala grid solar unding body. Pupil hitamnya menatap mereka dengan acuh tak acuh, sebelum sedikit kobaran api muncul dari kedalaman matanya. Ketika Mu Chen mengendalikan battle wheel yang tak terbatas, itu juga dituangkan ke dalam tubuhnya. Tetapi karena pelatihannya yang pahit selama bertahun-tahun, Mu Chen diberi tekad yang sekuat batu. Dengan 1000 orang battle wheel berkumpul bersama, meskipun itu luar biasa, masih tidak mungkin baginya untuk menderita efek balasan. Battle wheel yang deras seperti arus saat bersiul di dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung juga. Dia melihat kelompok Luomang dan perlahan mengangkat tangannya, sebelum mengarahkannya ke bawah tak lama kemudian. Jarinya jatuh sangat lambat, seolah-olah menahan beban gunung. Pada saat itu, ketika jatuh, ruang di depannya hancur seperti kaca saat retakan terlihat dengan cepat terbentang. Kelompok 7 Luomang sedang melihat sinar battle wheel yang ditembakkan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka bertuju dengan cepat mengeluarkan gonggongan. Energi spiritual dalam tubuh mereka dicurahkan tanpa menahan apapun. Energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi 7 layar cahaya besar di depan mereka. Ketika layar cahaya muncul, mereka seperti Rashomon, mengisolasi kematian dan kehidupan. Tapi tidak ada jeda dalam sinar battle wheel saat melesat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam lapisan layar cahaya yang berdiri di antara langit dan bumi. Sinar cahaya melesat, memancarkan energi yang menakutkan. 7 layar cahaya hancur dalam sekejap dan kekalahan cepat membuat banyak orang tercengang. 7 tuan kota yang bergabung ternyata sama lemahnya dengan kertas. Ketika 7 layar cahaya langsung hancur, kelompok 7 Luomang memiliki wajah memerah, sebelum menyemburkan seteguk darah. Sosok mereka dengan menyedihkan terbang kembali dan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka juga menjadi tidak teratur. Ketujuh orang itu mundur dengan sedih saat ketakutan di mata mereka semakin dalam. Itu karena mereka melihat bahwa ketika sinar battle wheel menembus layar cahaya, kekuatannya tidak melemah dan masih menembak ke arah mereka. Jika mereka terkena serangan seperti itu, 7 dari mereka mungkin akan mati atau lumpuh. Mu Chen ini benar-benar tidak berniat untuk bersikap lunak. Rasa dingin melonjak di hati kelompok 7 Luomang. Domain Lord of the Nine Nether Palace yang baru ini benar-benar kejam dengan kemampuannya. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengakui kekalahan. Dia jelas berusaha membunuh mereka untuk memperingatkan yang lain. Sinar battle wheel dengan kejam melesat dan langsung muncul di hadapan mereka. Itu merobek ruang, menyebabkan 7 dari mereka memiliki mata penuh ketakutan. Di bawah tekanan mengerikan itu, mereka bahkan tidak bisa menyerah. Keributan yang mengejutkan terdengar di seluruh langit dan bumi saat para penguasa kota yang menonton dari belakang tidak bisa menahan wajah mereka gemetar. Penguasa domain Istana 9 Nether yang baru ini akan membunuh untuk membangun kekuatannya. Mata kelompok 7 Luomang dipenuhi dengan keputusasaan saat sinar cahaya menyelimuti mereka. Namun, tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka akan mati, ada teriakan elang tajam yang bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat itu, ketika teriakan elang terdengar, seberkas cahaya merah menembus angkasa dan tiba, menghantam dengan keras sinar hitam niat bertarung dengan kecepatan yang menakjubkan. Kedua energi menakutkan itu bentrok bersama saat badai energi spiritual menyapu, mendatangkan malapetaka. Kelompok 7 Luomang dipengaruhi oleh gelombang kejut ketika sosok mereka melesat seperti bola meriam, meninggalkan jurang yang dalam yang berukuran beberapa ribu kaki di jalan-jalan yang luas. Mu Chen melihat badai energi spiritual yang kacau dan menyipitkan kedua matanya. Tak lama setelah itu, dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Cakrawala di arah itu benar-benar disajikan dalam warna merah. Merah tua dengan cepat terbang, itu hanya sekejap, dan mereka sudah muncul di langit di atas kota ini. Ketika cahaya merah menghilang, pasukan yang tampak seperti berdiri di atas awan berdarah muncul.
Pasukan itu ditutupi baju perang merah dengan tombak darah di tangan mereka. Bau aura tak menyenangkan juga dipancarkan dari tubuh mereka dan membubung ke langit. Di atas pasukan merah, ada juga bentuk battle wheel merah yang serupa. Battle wheel berbentuk awan dan sesosok berdiri di dalamnya dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Itu, pasukan elang darah dari Aula Elang Darah. Ada juga Wu Tian, yang merupakan salah satu dari 4 penguasa domain besar. Orang-orang dari Bloodhawk Hall akhirnya ada di sini. Ini bagus sekarang, bahkan pasukan elang darah dimobilisasi. Ketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya di kota diarahkan pada pasukan merah, keributan terdengar pada saat ini. Tak lama setelah itu, banyak orang memiliki ekspresi yang tidak biasa. Sepertinya Istana 9 Neter dan Balai Elang Darah benar-benar jatuh, bahkan pasukan di bawah faksi mereka diaktifkan. Ketika Tang Bing melihat penampilan pasukan Elang Darah, wajahnya juga sedikit berubah. Tubuhnya gemetar saat dia muncul di samping Mu Chen dan berkata dengan suara lembut, "Ini Wu Tian." Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok di atas pasukan merah di kejauhan sambil tersenyum. Kalian akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Wajah Wu Tian dingin saat dia menatap Mu Chen. Dia awalnya berpikir bahwa persiapan kota Piton Iblis sudah cukup untuk mempermalukan Mu Chen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya tidak malu, bahkan menamparkan wajah Aula Elang Darah mereka. Jika mereka masih tidak menunjukkan diri, reputasi Bloodhawk Hall mereka akan benar-benar hilang. Mu Chen, bawa orang-orangmu bersamamu dan tersesat dari kota Piton Iblis. Ini adalah wilayah Aula Elang Darah kami, dan kami tidak menyambut Anda, Wu Tian berkata dengan dingin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia acuh tak acuh berkata, kelompok 7 Luomang telah diberhentikan dari posisi tuan kota, jadi, di masa depan, Istana 9 Nether kami akan sepenuhnya mengambil alih kota-kota ini. Jika Aula Elang Darah Anda mencampuri urusan kami, jangan salahkan Istana 9 Nether kami untuk tidak memberi Anda wajah apapun. Wajah Wu Tian berkedut saat dia tertawa karena marah. Sungguh nada bicara yang bagus. Saya akan melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk merebut kota-kota itu dari kami. Pasukan Elang Darah, seiring dengan gonggongan Wu Tian, pasukan yang seperti awan darah melepaskan gonggongan yang teratur. Dalam sekejap, aura tak menyenangkan membubung di cakrawala dan battle wheel yang tak terbatas menyebar. Ada bau darah yang sepertinya terpancar darinya juga. Pasukan Elang Darah adalah kekuatan tempur kritis dari Aula Elang Darah, dengan jumlah mencapai 5.000. Dibandingkan dengan Istana 9 Nether, itu beberapa kali lebih besar. Namun, tidak semua dari mereka mengikuti Wu Tian, jadi jumlahnya saat ini hanya sekitar 2 kali lipat dari pasukan 9 Nether. Ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kota yang melihat pasukan Elang Darah, yang kemegahannya menakjubkan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berubah. Rumor mengatakan bahwa ketika Bloodhawk Hall menetapkan wilayah, mereka telah melakukan urusan seperti membantai seluruh kota. Dengan demikian, Bloodhawk Hall memiliki nama yang terkenal cemerlang yang jauh melampaui pasukan 9 Nether. Wu Tian berdiri di atas awan darah yang deras saat tatapannya yang menakutkan menatap Mu Chen seperti ular berbisa, bersama dengan suaranya yang dingin bergema di seluruh kota. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk cepat tersesat dari kota Piton Iblis. Kalau tidak, saya khawatir sedikit keberuntungan yang dimiliki Istana 9 Nether Anda akan dikubur di sini. Mu Chen menatap Wu Tian dengan tatapan dingin saat dia tersenyum tipis. Rasa dingin beredar di pupil hitamnya saat suaranya yang cerah juga bergema di seluruh langit yang berbau darah. Maaf, tapi aku menolak tawaranmu. Terima kasih telah menonton.